Kedua wanita itu pergi ke luar negeri untuk mencari uang selama bertahun-tahun. Saat ini, mereka kembali untuk mengunjungi ayah mereka. Adik perempuannya mengendarai sepeda listrik, dan kakak perempuannya mengendarai mobil mewah. Kakak perempuan itu baru saja turun dari mobil dan mengejek adiknya. Beberapa tahun tidak bertemu. Apakah kamu menjadi seperti ini? Mengendarai sepeda listrik jelek itu dan masih ingin kembali ke rumah. Siapa sangka, sang adik membalas hinaannya dan mengatakan bahwa sepeda listrik miliknya bernilai miliaran, bahkan lebih mahal dari mobil mewahnya. Ketika kakak perempuannya mendengarnya, dia merasa itu sangat konyol. Aku tidak menyangka, setelah bertahun-tahun tidak bertemu denganmu, kamu tahu cara berbohong seperti itu. Siapa sangka, ternyata sang adik tidak berbohong. Saat ini, sang adik telah menjadi CEO di sebuah perusahaan. Karena tidak ingin menyombongkan dirinya sendiri, ia sengaja menyembunyikan identitasnya untuk mengunjungi ayahnya. Namun tak disangka, dia diremehkan. Kali ini, sang adik mengetahui bahwa mobil yang dikendarai kakaknya adalah mobil yang ia berikan kepada pacarnya, Diep Nguyen. Tidak ingin memperjelas hal tersebut, sang adik tidak angkat bicara untuk mengatakan kebenarannya. Sebaliknya, dia masuk ke dalam rumah bersama kakaknya. Begitu sang ayah membuka pintu, dia bersikap dingin terhadap sang adik, tetapi bersikap hangat dan mengundang kakaknya masuk ke dalam rumah. Ketika tiba waktunya untuk makan, adik yang pengertian itu memberikan segelas air kepada kakaknya. Tanpa diduga, dia dimarahi oleh kakaknya. Jangan rusak jam tanganku. Jam tangan ini tidak murah. Aku baru saja berkencan dengan pacar kaya raya. Dia adalah seorang manajer bernama Diep Nguyen. Jam tangan ini diberikan kepadaku olehnya. Ini lebih dari 300.000 yuan. Pada titik ini, sang adik mengerti. Sang pacar mengambil uangnya untuk memanjakan kakaknya. Apalagi, pacarnya juga merawat kakaknya. Ini adalah drama yang bagus untuk ditonton. Orang yang punya uang sangat cepat untuk menghabiskan uang. Sangat bagus. Tunggu sampai kita menikah, dia akan membelikanku rumah. Melihat kakak perempuannya yang bodoh, adik yang baik hati mengingatkan kakaknya. Namun, kakaknya mengira jika dia cemburu. Mok Tantra, menurutku kamu harus berhati-hati saat memilih pacar. Jangan jatuh cinta dengan seseorang yang seperti itu. Impian menjadi wanita kaya pun akan sirna. Mok Tin Ge, apakah kamu iri padaku? Apa yang kamu katakan? Aku hanya punya niat baik untuk mengingatkanmu. Selain itu, perempuan tidak boleh hidup dari seorang pria. Jangan selalu memanjat dahan yang lebih tinggi. Apakah kamu tidak melihat dirimu sendiri? Apakah kamu layak atau tidak? Ayah, lihatlah, aku menemukan pacar yang baik. Karena aku ingin membahagiakan ayah. Tapi apa yang dia katakan? Mok Tin Ge, awalnya aku tidak ingin membiarkanmu pulang hari ini. Tapi karena kakakmu memohon kepada ayah, ayah menyetujuinya. Kamu harusnya sadar. Ternyata ayah tidak mengizinkanku untuk pulang. Ayah, dari kecil hingga dewasa, kamu selalu memihak kakak. Setiap kali aku ingin meminta uang, kamu tidak pernah memberikannya. Sebenarnya, apakah ayah adalah ayah kandungku? Mok Tin Ge, jika kamu sedikit patuh dan pintar seperti kakakmu, semuanya tidak akan seburuk sekarang. Kamu memang layak diperlakukan seperti itu. Aku seharusnya memang bersikap seperti ini padamu. Ternyata di dalam hati ayah, Mok Tantra adalah putri yang sangat berharga. Apakah aku tidak pantas untuk mendapatkannya? Kurang ajar. Adik, dengarlah, kamu membuat ayah marah seperti itu. Apakah cukup hanya dengan meminta maaf? Berhentilah berakting. Jangan berpikir aku tidak tahu apa yang kamu pikirkan. Kamu menyuruhku pulang, hanya untuk memamerkan pacarmu yang kaya raya. Tapi mungkin, kali ini aku melakukan kesalahan karena pulang ke rumah ini. Kamu benar-benar kurang ajar. Ayah, jangan terlalu marah. Adikku pasti bertemu dengan pegawai yang dikenalnya saat dia berangkat kerja. Dia hidup bersama orang-orang rendahan. Karena itulah, dia menjadi seperti itu. Aku akan membawa pacarku bertemu dengan temanku di restoran Dong Nguyen. Kamu juga harus datang untuk bergabung. Kamu pasti bertemu dengan beberapa orang dari kalangan atas. Kamu pasti akan menjadi lebih baik. Lihatlah kakakmu, dia masih memikirkanku sampai sekarang. Diep Nguyen juga adalah pacarku. Aku akan pergi, dan mengekspos pacar dari saudara tiriku. Baiklah, kalau begitu terima kasih. Tidak apa-apa adik. Besok di Hotel Dong Nguyen, apakah kamu akan menginap? Keesokan harinya, Mok Tantra datang dengan membawa pacarnya. Mereka mengendarai mobil yang sangat mewah ke restoran. Dan membuat Mok Tantra semakin bangga. Memalukan sekali,
Hari ini lalu lintas terlalu sepi, tapi orang lain melihatku mengendarai mobil mewah. Jadi mereka tidak berani melewati kami. Aku benar-benar malu saat mengingatnya. Ya Tuhan, apakah mobil di depan itu milikmu? Sekarang, kamu sangat beruntung. Itu mobil pacarku. Dia adalah pacarku, dia adalah manajer dari Kuan Hao Group, Diep Nguyen. Kuan Hao Group, bukankah itu perusahaan terkaya dan paling terkenal di seluruh Giangtan? Itu sudah biasa, perusahaan kami selalu menjadi yang teratas. Biasa saja, benarkah? Orang yang belum tahu mengira kamu adalah manajer dari Kuan Hao. Melihat bahwa yang datang adalah pacarnya, pria itu langsung tergagap. Diep Nguyen, dia adalah saudaraku. Dia tidak memiliki pekerjaan dan hanya menjadi orang yang tidak berguna. Mok Tantra, kenapa pacarmu begitu gugup saat melihat adikmu? Benar, aku juga tidak tahu. Kupikir pacarmu melakukan kesalahan padaku. Apakah kita saling mengenal? Apa yang sebenarnya dia rencanakan? Kenapa dia bertingkah seolah-olah tidak mengenalku? Pacarku adalah seorang manajer, bagaimana aku bisa tahu? Karena pacarku mendapatkan gaji bulanan sebesar beberapa ratus yuan. Dengan gaji sebesar itu membuktikan bahwa pacarku adalah manajer dari Kuan Hao. Jika dia menjadi manajer, di belakangnya harus ditambahkan beberapa angka nol lagi. Jadi, bagaimana orang sepertimu bisa mengenal manajer dari Kuan Hao? Apakah kamu Diep Nguyen? Entahlah. Diep Nguyen, drama hari ini baru saja dimulai. Aku akan membuatmu membayar pengkhianatanmu padaku. Tantra, bukankah kamu bilang pacarmu kembali dari luar negeri? Namun plat nomor mobil mewah itu adalah plat nomor dalam negeri. Apakah mobil ini milikmu? Mok Tinka, apakah kamu datang ke sini untuk mengungkap identitasku? Nona Tinka, kamu mempunyai mata untuk melihat. Mobil ini khusus dikirimkan kepadaku dari perusahaan untuk aku gunakan. Apakah itu benar? Adik, itu adalah mobil pacarku. Bisakah kamu tidak melakukan drama seperti itu? Benar sekali Mok Tinka, kamu seharusnya tidak melakukan semua itu kepada pacar kakakmu. Hidupmu tidak berjalan sebagaimana mestinya, apakah kamu juga tidak ingin kakakmu bahagia? Jangan salahkan adikku, dia tidak berniat seperti itu. Kalian tidak perlu menunggu di sini lagi, pacarku sudah memesan ruangan di lantai atas. Kamu sangat baik hati dan sangat beruntung. Kamu bisa mendapatkan pacar yang tampan sekaligus kaya raya. Benar sekali, kamu pasti menghabiskan lebih dari 500.000 yuan untuk bisa memesan ruangan di lantai atas. Kami sangat beruntung bisa makan di sini. Pacarku sering makan di restoran ini. Apakah itu benar? Diep Nguyen. Itu benar. Dia bahkan tidak tahu cara memegang pisau untuk makan makanan barat. Dan kamu mengatakan jika kamu sering datang ke sini, kamu benar-benar tahu bagaimana berbohong dengan baik. Tuan, apakah Anda sudah melakukan reservasi terlebih dahulu? Bisakah aku mereservasinya sekarang? Maaf, kalian perlu melakukan reservasi terlebih dahulu. Tunggu. Ini adalah kupon perusahaanku yang baru dikeluarkan 2 hari yang lalu. Kamu hanya harus mengatakan bahwa kamu bisa melayani kami dengan baik. Maaf Tuan, restoran kami mempunyai peraturan. Jika ingin menggunakan kupon, Anda harus memesan beberapa hari sebelumnya. Kupon, bukankah pacarmu sering datang ke sini? Mengapa harus menggunakan voucher untuk makan di sini? Diep Nguyen. Apa yang sedang terjadi? Apakah dia belum pernah ke sini sebelumnya? Ini adalah kuponnya. Kamu harus mengurusnya. Sebaiknya kamu cepat. Bawalah kupon ini terlebih dahulu. Aku akan memberimu uangnya nanti. Maaf, kalian perlu reservasi terlebih dahulu. Drama yang sebenarnya belum dimulai, tapi semua ini sudah menjadi sia-sia. Ini adalah kartu perak yang hanya bisa didapatkan oleh pelanggan senior kami di restoran Dong Nguyen. Aku telah menuduhmu. Tuan, tolong maafkan aku. Bukankah ini kartu kreditku? Mengapa menjadi kartu keanggotaan silver? Tidak apa-apa, yang penting aku bisa masuk ke dalam. Bagaimana pacarku bisa membodohi semua orang? Pelayan sepertimu juga sangat bodoh. Lain kali buka matamu dan lihat dengan jelas. Kamu harus melihat dengan jelas siapa yang ada di depanmu. Aku tidak menyangka, jika pacarmu memiliki kartu anggota silver. Itu adalah hal yang biasa, hanya karena aku mengeluarkan kupon. Dia tidak mengenaliku. Jadi aku harus mengeluarkan kartu anggota saya. Baiklah. Diep Nguyen, mari kita makan. Aku akan ke kamar mandi sebentar. Perutku juga sedikit tidak nyaman. Aku juga akan ke kamar mandi. Pacarmu sepertinya mempunyai perasaan terhadap adikmu. Apa yang kamu bicarakan? Bagaimana bisa pacarku mempunyai perasaan terhadap orang seperti dia? Ayo kita pergi ke lantai atas. Maaf. Aku pikir kamu benar-benar tidak mengenalku.
Apakah kamu marah? Aku hanya berakting dengan tantra. Kamu juga tahu bagaimana harus bertindak, kau menipuku selama bertahun-tahun. Bahkan kartu itu juga milikku yang diberikan untukmu. Tinka, aku mengenalmu. Aku masih sangat mencintaimu. Kakakmu merayuku. Jangan membuatku jijik. Aku melihat kalian berdua, kalian merupakan pasangan yang serasi. Pepatah apa yang cocok untuk kalian? Benar, sepasang pria dan wanita. Apakah aku terlalu menghormatimu? Aku menghargaimu karena kamu memberiku uang sebelumnya. Jadi aku bersikap baik padamu. Tapi sekarang, jika aku menginginkan uang, aku akan mempunyai uang. Jika aku menginginkan status, aku akan memiliki status. Jika kamu menginginkan kekuasaan, kamu juga akan mempunyai kekuasaan. Kamu bukan siapa-siapa di mataku. Apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Ya, aku juga ingin berbicara denganmu. Keterampilan kakakmu di ranjang benar-benar unggul. Sekarang aku mempunyai uang, aku bisa melakukan apapun yang aku inginkan dengan uang. Tentu saja, aku juga ingin membesarkan seorang wanita cantik di sisiku. Tidak seperti kamu, di tempat tidur, kamu terlihat seperti mayat. Hei, kamu sangat menjijikan. Aku berkata padamu, kamu tidak pantas mendapatkanku. Semua yang kuberikan padamu, aku akan mendapatkan semuanya kembali. Kemudian wanita itu mengeluarkan ponsel untuk menghubungi sekretarisnya. Hentikan semua kartu bank pria itu. Kemudian bersiap untuk pergi. Hei, sudah kubilang padamu, berhati-hatilah dengan apa yang kamu katakan. Jika kamu mengungkapkan hubungan kita, aku akan membunuhmu. Melihat pria itu sangat sombong, wanita yang berniat pergi itu memutuskan untuk tinggal dan memberinya pelajaran. Dia kembali ke ruangan, pria itu benar-benar sombong. Jika semuanya sudah datang, aku akan mengundang semua orang untuk makan bersama. Penyajian di menu hanya sayur hijau saja. Namun pria itu belum pernah ke sini. Dia merasa takut dengan harga dari makanan tersebut. Akhirnya, dia hanya mencoba memesan seporsi acar timun, tumis sayur dan semangkuk kecap. Hanya itu saja. Aku mengundang kalian untuk makan di restoran kelas atas. Dan mengapa kamu pilih-pilih? Kamu memilih hidangan sederhana, untuk siapa kamu memesannya, bahkan pesananmu tidak cukup untuk dimakan satu orang. Apakah kamu ingin makan, tapi tidak bisa memakannya, atau tidak punya uang? Diep Nguyen baru saja memesan beberapa sayuran sebagai hidangan pembuka. Apakah menurutmu pacarku belum pernah makan di restoran kelas atas sepertimu? Kalau mau makan, pesan saja. Jika kamu tidak memesan makanan mahal, jangan bicara denganku. Aku berkata padamu, uang itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kekayaan Tuan Diep Nguyen. Beri aku makanan yang termahal, dan semua makanan yang terbaik, lalu berikan semua orang segelas whisky. Baiklah, anggur kita berharga 80.000 yuan. Apakah Anda yakin? Mendengar pelayan mengatakan 80.000 yuan, pria itu terkejut dan berkata, 80.000 yuan, kami tidak akan membelinya. Bukankah pacarmu bilang untuk memesan apapun di sini? Apa yang salah? Mok Tinka, jangan berlebihan. Diep Nguyen, biarkan saja dia. Jangan tunjukkan kekuatanmu yang sebenarnya kepada dia. Dia akan menjadi lebih bodoh lagi. Tuan, peraturan restoran kami adalah kamu harus membayar sebelum mendapatkan makanannya. Apakah Anda akan membayar dengan uang tunai atau dengan kartu? Bagaimanapun, aku membawa kartu perusahaan yang tidak terbatas. Dengan kartu saja, kartu Anda telah diblokir dan tidak dapat digunakan. Bagaimana mungkin? Diep Nguyen, ada apa? Apakah kamu salah? Coba lagi. Ini sangat memalukan. Tuan, kartu Anda benar-benar tidak dapat digunakan. Bagaimana mungkin? Diep Nguyen, apa yang sedang terjadi? Oh, aku ingat. 2 hari yang lalu, temanku meminjam kartuku untuk berinvestasi. Mungkin kartunya dibekukan. Gunakan kartu ini saja. Saldo kartu tidak mencukupi. Bagaimana mungkin, kartu ini menyimpan uang lebih dari 100.000 yuan? Tuan, tagihan Anda senilai 250.000 yuan. 250.000? Bukankah kamu berkata jika pacarmu mempunyai banyak uang? Mengapa dia bahkan tidak bisa membayar makanannya? Apa ini? Benar sekali, tidak heran jika dia memesan semua sayuran tadi untuk menipu kita. Aku melihatnya. Pada dasarnya, dia tidak mempunyai uang. Kamu pikir, kami bodoh? Tidak ada uang tetapi juga berpura-pura bermurah hati. Apakah menurutmu, Diep Nguyen hanya mempunyai satu kartu? Ayolah Diep Nguyen. Kartu mana yang bisa digunakan? Tuan, Anda telah melewati waktu yang diperbolehkan untuk membayar.
Kami hanya bisa menyerahkan ini kepada polisi. Jangan. Baiklah, pakai saja kartuku. Kamu hanya mendapatkan gaji bulanan sebesar beberapa ratus yuan. Apalagi yang ingin kamu tunjukkan, cobalah membayarnya dengan memakai kartuku. Kalian akan mengetahui kebenarannya. Tapi aku mempunyai syarat, dia harus membayar makanannya sendiri. Moktinka, apa maksudmu? Bukankah kamu mengatakan jika kamu punya uang? Apakah kamu tidak mampu membayar beberapa hidangan sayuran ini? Cobalah pakai kartuku. Tuan, kamu harus membayar 50.000 won. Kamu harus segera membayarnya. Aku tidak membawa kartuku hari ini. Atau seperti ini saja, aku akan datang untuk membayar besok. Drama yang bagus baru saja dimulai. Selanjutnya, bagaimana Moktinka akan menangani pria itu?